Ada satu rahasia yang saya akan kasih kongsi kamu di penghujung masakan yang ramai tidak tahu. Hello guys, hello everybody, and so welcome back again to another video. Jadi hari ini saya mau buat video masak-masak, tidak akan masak bubur ayam. Salah satu makanan yang sesuai untuk dijadikan sarapan pagi, yang mengandungi banyak khasiat dan juga sehat. Juga kalau macam masa hujan-hujan ataupun petang-petang makan bubur itu sedap kawan. Jadi hari ini saya kongsikan cara saya sendiri untuk masak bubur. Macam mana cara dia? Begini cara dia, kan? No. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah isi ayam. Isi ayam. Kita ada halia di sini yang belum dihiris. Jadi halia ini harus dikasih bersih lah kawan. Buka dia punya kulit, kasih bersih dulu. Buka kulit dia dan hiris halus-halus. Ini adalah cara saya kawan. Untuk cara orang lain saya tidak tahu, tapi saya suka dengan cara saya sendiri. Sebab saya ada sebab kenapa saya masak bubur dengan cara yang begini, kan? Salah satu dia adalah memastikan tekstur bubur tuh dia lembut lah. Halia aja sudah dibersihkan, dan yang kita gunakan di sini adalah beras. Saya menggunakan lebih kurang separuh daripada gelas inilah kawan. Dia punya beras yang saya sudah cuci dan saya sudah rendam tadi. Jadi air yang kita gunakan adalah lebih kurang 3 kali ganda daripada isi beras yang kita guna itulah. Nanti di sini saya menggunakan periuk daripada TikTok Shop kawan. Periuk ini saya beli daripada TikTok Shop, harga dia lebih kurang dalam 30 lebih, tapi kecil kawan, cute, comel ya kan? Jadi ayam nih, isi ayam nih, langkah pertama dia adalah isi ayam haruslah dipotong-potong, kasih jadi kecil-kecil bagian kawan. Jadi isi ayam nih harus dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil sebelum kita mula untuk memasaknya. Sebelum kita mula masukkan di dalam periuk isi ayam, kita harus potong dia kecil-kecil supaya dia senang masak di dalam bubur kita tadi. Sekecil-kecil ini kawan. Jadi semua bagian-bagian ayam tuh, semua isi ayam dia harus dipotong kecil-kecil macam begini. Lepas isi dia dipotong, asingkan dia di tepi, dan juga halia ini harus dihiris-hiris kepada bagian-bagian yang kecil-kecil kawan, supaya dia dia punya rasa lebih keluar lah. Jadi hiris dia di bagian-bagian yang kecil-kecil. Selepas dihiris lebih kurang hirisan-hirisan yang macam begini, asingkan dia kawan, asingkan dan letak di tepi. Untuk di bagian periuk kita hanya perlu mengisi air kawan. Kita hanya perlu mengisi air lebih kurang 3 kali ganda daripada isi beras kita. Jadi di sini saya menggunakan 3 cawan ini, sebab tadi lebih kurang saya menggunakan lebih daripada separuh lah beras tadi yang saya gunakan. Jadi masukkan air di dalam periuk yang kita beli di TikTok Shop yang ini kawan. Dan masukkan beras yang sudah direndam. Fungsi utama dia kenapa masukkan beras yang sudah direndam, yang dicuci dan direndam, supaya bubur dia cepat masak, supaya dia cepat jadi bubur lah kan. Daripada beras untuk berubah menjadi bubur dia agak laju lah kalau macam kita sudah rendam dia punya beras kan. Dan masukkan ke semua bahan-bahan dia, termasuk serbuk-serbuk perasa seperti garam, ajinomoto, dan juga chicken stock kawan, chicken powder. Isi ayam masukkan di dalam. Yang ini jangan takut, yang ini saya sudah cuci bersih sebelum saya mula potong dia tadi. Jadi masukkan dia di dalam. Ada satu rahasia yang saya akan kasih kongsi kamu di penghujung masakan yang ramai tidak tahu. Yang sebelum masak lah kawan, ada satu rahasia untuk masak bubur yang saya akan kongsikan dengan kamu yang banyak orang tidak tahu. Jadi kita masukkan serbuk perasa. Kalau pada saya lebih suka agak-agak lah kawan, agak-agak lah daripada rasa sendiri. Jangan terlampau banyak garam, jangan terlampau masin, sebab ini adalah makanan sehat kan. Dan juga sedikit ajinomoto, sedikit saja kawan. Ada mitos yang bercerita tentang bahayanya ajinomoto di dalam makanan. Sebenarnya itu tidak betul kawan. Kandungan MSG yang terdapat pada ajinomoto juga terdapat pada susu ibu yang sedang menyusukan, terdapat juga pada tumbuhan. Jadi macam mana bahaya MSG terhadap makanan?
Nanti kita bincang dia balik di next video kawan tentang MSG, penggunaan MSG. Jadi selepas semua sudah dimasukkan di dalam satu periuk kawan, jadi kita cari sudu untuk kacau dia, gaul dia sebati, semua garam-garam dan juga serbuk-serbuk perasa tadi. Sebelum kita mulai masak dia, kita masukkan sedikit minyak masak. Tujuan untuk masukkan minyak masak di dalam bubur adalah untuk memastikan bubur dalam keadaan yang lembut. Bagus, jom kita masak. Nanti saya bagi tengok kamu hasil dia selepas saya masak dia punya bubur. Jadi beginilah penampakan dia punya bubur. Dan jangan lupa sekali-sekala dikasih kacau itu bubur supaya dia tidak melekat di bawah permukaan dia lah kawan. Sebab nasi ini kan dia mempunyai kanji tersendiri. Jadi kalau tidak dikacau begini, dia akan melekat pada permukaan bawah. Jadi dia akan jadi hangus lah. Kan ini belum habis, nanti kita tengok yang sudah habis masak. Jadi beginilah keadaan dia punya bubur selepas siap dimasak. Jadi lembut dan made in Thailand.